Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad. Para pemirsa kuliah pendidikan Islam yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan sesi kali ini kita akan coba melanjutkan pembahasan kajian kita tentang pendidikan Islam, melanjutkan pembahasan-pembahasan yang sebelumnya. Pada pembahasan yang sebelumnya telah kita jelaskan tentang konsep ilmu ya, dalam rangka penyusunan atau landasan kurikulum, kemudian juga tahapan-tahapan pendidikan yang ada di dalam Al-Quran dan pelembagaan pendidikan Islam dalam sejarah peradaban Islam ya. Insyaallah pada kesempatan sesi kali ini kita akan coba melangkah untuk meninjau atau melihat realita pendidikan pada hari ini ya, yang ada sekarang ya, dalam perspektif pendidikan Islam sebagaimana telah kita jelaskan konsep-konsepnya ya. Sehingga kita nanti bisa melihat apakah desain organisasi lembaga pendidikan yang ada sekarang itu sesuai atau tidak. Dalam pengertian lain, kita saat ini akan coba, pada sesi ini kita akan coba melakukan kritik ya, atau mengevaluasi apa yang terjadi ya, karena memang secara sekilas saja kita sudah bisa melihat bahwa sejatinya pendidikan Islam saat ini belum betul-betul dipahami dan dipraktekkan oleh kebanyakan kaum muslimin pada umumnya. Baik, yang pertama kita bisa melihat dari stakeholder ya, atau pihak pemangku kepentingan ya, yang mengadakan atau membuat sebuah lembaga ya. Sebagaimana telah kita ketahui bersama bahwasanya ketika kita mendefinisikan pendidikan Islam sebagai aktivitas pengajaran ya, belajar mengajar ilmu pengetahuan, maka sesungguhnya pihak yang paling memiliki otoritas dan wewenang untuk menyelenggarakannya adalah para ahli ilmu ya. Seorang guru ialah ahli ilmu yang mengajarkan ilmu yang dimilikinya, sehingga orang yang paling menjadi sentral atau pusat dari semua aktivitas lembaga pendidikan ini sangat ditentukan oleh sang guru atau ahli ilmu tadi ya. Tidak ada yang bisa mengatur mereka, dan justru sebaliknya orang-orang yang berkepentingan dengan ilmu mereka, yakni para murid ya. Murid definisi umumnya adalah orang yang memiliki kehendak, memiliki iradah untuk mendapatkan sesuatu pengetahuan ya, dalam hal ini untuk mendapatkan pengetahuan. Ketika seorang murid mendatangi seorang guru ya, sebagaimana disebutkan dalam pepatah ya, al ilmu yu'ta wa la ya'ti ya, dia itu didatangi ya, sehingga murid itu adalah aktivitas utamanya adalah mendatangi guru ya. Maka aktivitas pendidikan juga sering juga disebut dengan aktivitas berguru atau mencari guru ya. Sang guru adalah orang yang paling memiliki wewenang yang bisa mengatur semua kegiatan, baik itu kegiatan belajar mengajar, kemudian penyusunan kurikulum dan lain sebagainya yang terkait dengan ilmu pengetahuan dan pengajaran ya. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa sesungguhnya yang pertama ijazah atau pengakuan telah selesai belajar ya, definisi ijazah secara umum bahwa dia adalah pengakuan dari guru ya. Itu berbeda dengan sertifikat kelembagaan yang sekarang ini justru digunakan oleh lembaga pendidikan ya. Ketika seorang murid atau siswa pelajar itu masuk ke dalam sebuah lembaga pendidikan, maka dia selesai belajar diberikan sertifikat oleh lembaga ya, tanpa diketahui siapa orang yang disandarkan ilmunya ya, atau kepada siapa dia menyandarkan ilmunya, sehingga ijazah ini menjadi ijazah anonim ya, dalam pengertian tidak ada pihak yang bertanggung jawab dia muridnya siapa. Padahal dalam pendidikan Islam ya, bahkan sampai sebagian ulama mengatakan al isnad minad din ya, sanad itu bagian dari keagamaan. Dalam pengertian di sini
bahwa ilmu itu betul-betul harus dijaga dan diketahui, ya, diketahui sumbernya dari mana dia pelajari dan bagaimana cara dia belajar, kapan serta di mananya itu jelas, gitu ya. Jadi seseorang bisa mengetahui gurunya itu siapa, diketahui dari gurunya. Meskipun dalam perjalanan hidup bisa saja seorang murid itu berbeda pendapat dengan gurunya dan bahkan bisa keluar dari ajaran gurunya, ya. Akan tetapi dia tetap disebutkan dalam kurikulum vitae-nya bahwa dia pernah berguru, ya, kepada si fulan dan si fulan, sehingga diketahui. Itu yang pertama. Kemudian terkait dengan hal itu juga hubungan guru dan murid di sini memiliki pola yang sangat berbeda dengan apa yang ada sekarang, ya. Sekarang hubungannya seperti patron klien atau pelayanan, ya, di mana guru diminta untuk melayani murid dalam konteks bahwa si murid atau orang tua murid itu adalah orang yang membiayai lembaga pendidikan, ya. Guru atau murid atau orang tua murid adalah pihak yang membiayai lembaga pendidikan. Sementara posisi guru menjadi lemah karena dia sebetulnya diposisikan sebagai pegawai atau buruh, ya, yang terikat dengan perjanjian kontrak kerja, yang dia digaji karena diperintah untuk mengajar, ya. Jadi di sini ada perbedaan pandangan yang insya Allah nanti dari sisi perspektif yang lebih dalam kita akan bahas pada sesi yang berikutnya atau sesi terakhir nanti. Tapi di sini kita cukupkan bahwasanya posisi guru itu bukan seorang yang memiliki independensi atau kebebasan untuk mengajar, tapi orang yang terikat dengan kontrak kerja dan dia sejatinya adalah buruh yang bekerja dari waktu yang telah ditentukan, misalkan 8 jam kerja, kemudian gaji UMR dan lain sebagainya. Itu dari pola hubungan guru dan murid, ya. Sehingga pola hubungan ini juga bisa kita sebut dengan pola hubungan yang sangat transaksional, ya. Sehingga banyak kejadian di beberapa tempat atau lembaga pendidikan ketidaksukaan seorang murid, ya, atau perbedaan pendapat seorang murid dengan seorang guru atau orang tua murid yang tidak suka kepada perlakuan guru, itu bisa menyebabkan sang guru yang dipecat, ya, guru yang disingkirkan, ya. Sementara dalam konsep Islam yang sudah dijelaskan bahwasanya guru berhak mengusir murid kapan saja dia mau, atau ketika dia melanggar kontrak belajar dengan guru, maka guru berhak mengusir dia dari majelis. Dan orang yang paling menginginkan untuk berada di dalam majelis ilmu itu adalah murid, sehingga tidak mungkin murid itu tidak mengikuti aturan. Dia pasti berusaha bersungguh-sungguh mengikuti aturan. Sementara pada praktek yang sifatnya transaksional dengan memposisikan guru sebagai buruh, maka orang yang paling berkepentingan untuk hadir di kelas adalah guru, ya. Yang mana ketika dia tidak hadir, maka terkait dengan imbalannya kompensasi gajinya, ya. Sementara murid bisa kita lihat di banyak kampus swasta misalkan, tekanan murid untuk hadir itu tidak ada, karena yang penting dia bisa mengikuti ujian dan membayar, ya. Bahkan yang tidak lulus pun di banyak kasus itu dipaksa untuk lulus dengan pengakuan, dan di beberapa tempat telah banyak kejadian nilai itu diberikan oleh pihak administrasi atau tata usaha, yang mana si guru atau dosen itu tidak memiliki kekuatan penuh atau otoritas penuh, karena ijazahnya pun tidak ditandatangani atau tidak lahir dari lisensi seorang ahli ilmu, ya. Itu dari aspek hubungan pola guru dan murid, ya. Kemudian kalau kita lihat dari spektrum yang lebih luas, misalkan adanya kurikulum nasional, ya. Telah disinggung pada beberapa kajian sebelumnya bahwa pendidikan itu saat ini mengikuti pola yang ada di sejarah peradaban barat, ya, yang mana sistem persekolahan lahir itu mengikuti pola yang ada di kerajaan Prusia, ya. Di sana muncul konsep kurikulum nasional, ya, kepentingan bahwa negara ingin mengatur, mendoktrin, memberikan ajaran-ajaran tertentu bagi warga masyarakatnya agar mereka tunduk dan patuh, ya. Sehingga di sini yang dianggap paling mengerti tentang bahan ajar adalah negara, ya, atau oknum-oknum negara atau para pejabat
atau pihak yang berwenang dari kementerian, yang mereka lah yang bisa menentukan apa saja yang harus diajarkan dan apa saja yang tidak boleh diajarkan, mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Jadi bukan seorang ahli ilmu, guru yang ada di kelas, ya. Bahkan guru itu harus mengikuti apa yang menjadi panduan dari pihak lembaga negara, atau dalam hal ini adalah kementerian, ya, Kementerian Pendidikan, ya. Bahan ajarnya, modulnya, tahapan-tahapannya itu semua ditentukan oleh pihak ketiga yang tidak hadir di kelas, yang tidak mengetahui apa saja kebutuhan, apa saja tahapan-tahapan keilmuan, posisi pemahaman si anak dan lain sebagainya. Karena yang terjadi adalah paketan modul bahan ajar yang disebarluaskan secara nasional, disosialisasikan dan dalam tanda kutip dipaksakan untuk diajarkan dan dipaksakan untuk diterima oleh setiap murid di setiap tempat, ya. Meskipun ada kritik dari beberapa kalangan yang ingin mengangkat sisi kearifan lokal misalkan, atau sisi kedaerahan, keterampilan daerah yang secara khusus sebetulnya ini bagian dari konsep pengasuhan yang telah kita jelaskan, misalkan untuk bidang pertaniannya, perikanan dan lain sebagainya, tentang pengolahan lahan, tentang tambang dan lain sebagainya, tergantung dari wilayah atau daerah. Akan tetapi sebetulnya dasar yang paling penting adalah adanya kurikulum yang dibuat oleh pihak ketiga yang tidak hadir di kelas, ya. Kurikulum yang sifatnya menganggap manusia atau murid yang belajar secara di satu daerah itu secara seragam, ya, menyeragamkan bahwa mereka harus mempelajari semua pelajaran atau apa yang dianggap penting oleh negara. Dan sayangnya kurikulum ini tidak merujuk pada konsep ilmu yang telah kita sampaikan atau kita jelaskan pada sebagai landasan, ya. Ada ilmu yang fardu ain, fardu kifayah dan sebagainya, ya. Jadi ini adalah beberapa realita atau kritik terhadap realita pendidikan sekarang yang bisa dikatakan bahwa ketika desain organisasional lembaga pendidikan ini tidak bisa, tidak diwujudkan dengan benar, maka sesungguhnya konten isi ajaran pun tidak bisa betul-betul dipahami atau masuk, ya, sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Quran, ya, oleh Islam. Karena meskipun kita ajari materi-materi keislaman, misalkan kurikulumnya secara keilmuan, ilmu ekonominya ilmu ekonomi Islam, pendidikannya pendidikan Islam, misalkan sainsnya sains Islam, akan tetapi kalau desain organisasionalnya masih seperti ini, ya, maka banyak bias, banyak penyimpangan, banyak praktek-praktek yang sebetulnya tidak pantas dan tidak tepat, sehingga tujuan pendidikan itu tidak menghasilkan para ahli ilmu yang independen, ya, akan tetapi menghasilkan tenaga kerja sebagaimana desain yang dibuat oleh Kementerian Pendidikan saat ini, bahwa setiap lulusan itu harus memiliki relevansi atau penempatan pekerjaan di dunia kerja, ya. Sehingga memang para murid di lembaga pendidikan ini dia akan lahir membawa sertifikat lembaga, bukan ijazah dari seorang ahli ilmu, dan lulus bukan sebagai ahli ilmu yang independen, melainkan sebagai angkatan kerja. Dan dengan kata lain, mereka adalah pengangguran berijazah atau pengangguran bersertifikat yang harus berkompetisi untuk masuk dalam dunia kerja, mengikuti logika dari industri yang telah dibuat oleh negara. Demikian yang bisa saya sampaikan pada kesempatan sesi kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.